Puji Tuhan, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Kita datang di tempat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tubuh dan darahnya mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nyatakan dengan pujian kekagumanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah. Oh Yesus.
kasih Roh Kudus, Engkau baik. Kami mengagumi Engkau. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu, Raja kami, Tuhan kami, Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Nyatakan di hadapannya dengan penuh kekaguman dan hormat. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan sudah memberikan kami berkat yang melimpah ya Tuhan. Kami dapat menghirup udara pagi dengan penuh kesehatan ya Tuhan dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan puji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan. Juga memberkati seluruh jemaat ya Tuhan. Untuk kami dapat beribadah dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Untuk kami dapat penuh hikmat dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Penuh dengan urapan Roh Kudus ya Tuhan. Untuk kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami memulai pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik buat Bapak Ibu, buat saya, buat kita semuanya. Dia sungguh baik dalam segala masa. Ketika kita ada dalam kesusahan, ketika kita ada dalam sukacita, Dia Allah yang selalu baik. Dia berikan segalanya buat kita. Mari kita bersukacita menjadi pemuji-pemujinya Tuhan. Haleluya. Katakan, Dia mati
Tuhan. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak. Haleluya. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang menuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia haleluya. Dia amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Amin. Yesus, Dia baik. Terima kasih Yesus. Dia sungguh baik. Dia sangat amin. Dia baik. Selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Haleluya. Oleh kuasa darah-Nya kita bebas. Haleluya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Puji Tuhan. Ketika kita menikmati kebebasan, itu bukan karena usaha kita. Sungguh Dia Allah yang penuh kasih. Dia berikan segala-galanya buat kita.
Untuk itu jangan berhenti mengagumi Dia dalam hidup kita. Seumur hidup kita mau menjadi penyembah, pemuji-pemujinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Haleluya. Dengan darah yang tercurah, terima kasih. Ampuniku atas dosa, Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau
bagi kami. Sungguh kami berbahagia Tuhan. Berbahagia karena segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Engkau yang mengampuni, Engkau yang menyucikan kehidupan kami, Engkau yang melayakkan kami di hadapan-Mu, Engkau yang membenarkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekayaan kami Tuhan, tetapi karena darah Kristus yang sudah memperdamaikan kami, darah Kristus yang sudah menebus kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang patut kami banggakan dari diri kami, selain kami mau bermegah hanya karena Engkau, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi mengenal-Mu secara pribadi, agar hati kami semakin dalam mengasihi-Mu, semakin dalam kami melekat kepada Engkau Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersukacita di sini, memuji dan menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pada waktunya sekarang Tuhan, kiranya Engkau berkenan berfirman bagi kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Bapa bagi kami anak-anak-Mu. Engkau yang tahu Tuhan keadaan kami pribadi lepas pribadi. Mari Roh Kudus Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau mengoreksi kehidupan kami, Engkau membaharui hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang akan memulihkan setiap keadaan kami umat-umat-Mu. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Engkau, pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran-Mu, pribadi-pribadi yang penuh dengan perhiasan-perhiasan batinia, agar kehidupan kami menjadi indah di hadapan Engkau, dan kehidupan kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mari kuasai hamba-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah Engkau nyatakan bagi kami. Beri kami kelembutan hati, beri kami kerendahan hati Tuhan untuk terima firman-Mu Bapa, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berbantah-bantah dengan Engkau, tetapi kami mau menerima firman itu dengan sukacita, dan kami mau menyimpannya dalam hati yang baik, dan Engkau menolong kami untuk melakukannya dengan ketekunan dan kesetiaan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam puji-pujian. Tuhan pakai kehidupannya terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, yang ada di tempat ini dan juga ada di rumah, kami akan berdoa bersama-sama. Yang ada di tempat ini Bapak Ibu dapat berdiri bersama-sama dengan kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
Bapa, kami mengucap syukur dapat kembali mengingat hidup kami. Engkau ciptakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kami memuliakan Engkau, untuk kami meninggikan Engkau. Dan kami mengucap syukur kami ada hari ini. Karena kasih dan kemurahan, kami sungguh menyadari hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Karena itu kami serahkan setiap kehidupan kami, secara khusus bagi setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati hidup mereka supaya jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itu menjadi ibadah mereka yang sejati. Hidup mereka boleh menyenangkan hatimu, bahwa mereka mengenal Engkau, mengasihi Engkau, menuruti setiap kehendakmu. Kami percaya Tuhan, setiap hidup yang Engkau berikan kepada kami punya tujuan yang sangat luar biasa. Engkau pakai untuk kemuliaan namamu. Segala berkat yang baik yang mereka perlukan, yang datangnya dari Engkau, Engkau curahkan jadi bagian dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, hikmat, damai, sejahtera, sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersukacita karena kekuatan berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar bersama-sama tentang dari hakim-hakim. Ya, kita akan meneruskan apa yang kita sudah belajar beberapa minggu ini, untuk kita dapat melihat bahwa Tuhan sanggup memakai yang tidak biasa untuk menjadi luar biasa. Ada hal-hal yang sangat indah yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah kerjakan. Kita kembali mengingat bahwa hakim-hakim, saya sudah menjelaskannya, ada satu lingkaran yang terjadi terus-menerus. Bagaimana mereka hidup di dalam dosa. Mereka kemudian mengalami penindasan. Mereka bertobat, berseru kepada Tuhan. Mereka kemudian mengalami pembebasan ketika Allah bangkitkan seorang hakim. Mereka hidup dalam damai. Tapi ketika hakim itu meninggal, mereka kembali hidup dalam dosa. Berputar-putar. Dan kita belajar kadangkala seperti itulah hidup kita. Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan selalu Dia berikan, pemulihannya selalu Dia berikan kepada kita. Karena itu mari kita belajar hari ini dari kisah hakim-hakim yang berikutnya. Kita buka Hakim-hakim pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang pertama. Hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Sampai di situ. Kita melihat bahwa setelah mereka mengalami kebebasan, mengalami kedamaian. Kalau Bapak Ibu baca di Hakim-hakim pasal 5. 2 minggu yang lalu pada ibadah sore kita mengenal Hakim Deborah yang dipakai Tuhan. Dan mereka mengalami kedamaian 40 tahun lamanya. Tapi kenyamanan itu ternyata membuat mereka lupa kepada siapa yang memberikan kenyamanan. Sehingga mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Tuhan memandang dari surga, melihat orang baik, orang jahat, apa yang kita lakukan. Dan orang Israel di tengah segala yang mereka lakukan, mata Tuhan melihat apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang jahat. Ini kiranya juga menjadi peringatan bagi kita. Apa yang kita lakukan, yang mungkin kita pikir orang lain tidak tahu, tapi mata Tuhan mengetahuinya. Kiranya ini menolong kita untuk berhati-hati, sadari bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan ketika mereka terus-menerus di dalam kejahatan, kita lihat apa yang terjadi. Ayat 2 sampai ayat 4, mari kita baca. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka.
Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Kehidupan yang terus-menerus dalam dosa itu membuat bangsa Israel mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dan ayat 2 sampai ayat 4 berkata, karena mereka hidup terus-menerus dalam dosa, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat. Hidup yang kita punya, minggu lalu saya sudah menjelaskan ada tubuh jasmani, tapi ada tubuh rohani. Apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Dan ketika bangsa Israel terus-menerus hidup dalam apa yang jahat di mata Tuhan, kemudian akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Beberapa terjemahan katakan Tuhan membiarkan mereka, Tuhan meninggalkan mereka. Waktu kita terus-menerus hidup di dalam dosa, diingatkan tidak mau, diingatkan tidak mau, ada waktunya itu diserahkan hingga kita jadi budak dosa. Saya berharap kita membaca hal ini dapat mengerti betapa kita harus sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita, minta kekuatan Tuhan. Sekali lagi, benar kita belum sempurna, tapi mari setiap hari kita terus belajar memilih, minta hikmat dari Tuhan. Minggu-minggu ini dalam ibadah doa, kita belajar tentang Tuhan menghiasi batiniah kita dengan roh hikmat, dapat membedakan yang baik, yang jahat. Minta dari Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup kita. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat 2, 4 sampai 4, tangan orang Midian menyebabkan mereka punya ketakutan yang sangat luar biasa sehingga bahkan mereka tidak berani tinggal di rumah mereka, harus tinggal di gunung. Keadaan mereka sangat melarat. Ayat 3, Bapak Ibu kalau perhatikan, mereka baru selesai menabur, belum menuai, baru selesai menabur, orang Midian sudah datang. Apa yang dikerjakan tidak pernah berhasil. Karena waktu itu baru ditabur, sudah dimusnahkan. Sangat mengerikan ketika hidup terus-menerus di dalam dosa. Tapi kembali kita melihat, sungguh bersyukur dari Hakim-Hakim 6 kita dapat belajar. Ayat yang ke-6, apa yang terjadi. Mari kita baca Hakim-Hakim 6, ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam segala hal yang terjadi, kejatuhan, kesulitan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan disinilah kita dapat kembali mengingat betapa kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dia yang kita puji, kita tinggikan hari ini. Kenapa? Karena kasih-Nya yang luar biasa. Dalam segala kejahatan yang sudah dilakukan, Tuhan mendengar seruan orang Israel. Itu sebabnya Hakim-Hakim 6 ayat 11 mencatat, dia membangkitkan seorang hakim yang berikutnya untuk kemudian menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Namanya Gideon. Gideon itu punya arti penebang pohon atau pahlawan. Nah, kita akan belajar apa yang terjadi dengan Gideon. Apa yang kita dapat belajar dalam kehidupan kita. Waktu itu Gideon, kalau Bapak Ibu baca ayat 11, dia didatangi oleh malaikat Tuhan, dia sedang mengirik gandum. Mengirik gandum itu kalau zaman sekarang seperti orang sedang seleb padi. Itu harus dilakukan di luar. Tetapi mari kita baca apa yang dilakukan di ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Dia mengirik gandum harusnya di luar. Karena gandum itu kalau dipisahkan, yang ringan akan terbuang oleh angin. Tapi perhatikan ayat ini, karena begitu takutnya akan serangan orang Midian, Gideon mengirik gandum, tetapi di dalam tempat pemerasan anggur, itu di dalam tersembunyi. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan ada dan Tuhan tahu. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat 12, mari kita baca. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada perkataan Tuhan yang diberikan kepada Gideon. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama apa yang dialami Gideon. Ada perkataan Tuhan yang datang kepadanya. Di tengah situasi yang melarat, di tengah situasi yang penuh ketakutan, bahkan Gideon dalam persembunyian. Tapi ada suara Tuhan yang datang kepadanya dan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Sangat luar biasa. Gideon belum berperang. Dia bahkan bersembunyi, dia dalam ketakutan. Tapi lihat, dalam perkataan Tuhan ada visi yang luar biasa. Tuhan sudah melihat jauh ke dalam. Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau akan dipakai untuk selamatkan orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hal yang sama Tuhan ada dalam hidup kita. Dia punya hal-hal yang luar biasa. Dia melihat setiap diri kita luar biasa. Sama seperti dia berkata kepada Abraham, dia engkau bapa orang beriman. Sama seperti dia berkata kepada Petrus, engkau batu karang. Dia berkata kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Dia berkata kepada kita, engkau kepunyaanku yang engkau kasihi. Engkau umatku, engkau sahabatku. Dapatkah kita melihat, kita dengar kata Tuhan yang sangat luar biasa? Karena di hati Tuhan, setiap ciptaannya itu luar biasa. Di hati Tuhan, setiap kita punya tujuan yang luar biasa atas hidup kita. Tapi mari kita lihat apa perkataan Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Di tengah ucapan yang luar biasa, ternyata ada perkataan Gideon. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya meringkas perkataan di bagian akhir. Dia berkata, Tuhan, engkau meninggalkan kami. Engkau membiarkan kami. Bahkan di ayat yang ke-15 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan. Gideon menjawab, ketika Tuhan berkata, engkau yang akan aku pakai. Dia berkata, mengapa saya Tuhan? Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian di dalam suku Manasye. Kaum saya itu paling lemah. Dan di dalam keluarga saya pun, saya yang paling tidak berarti. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang luar biasa. Tapi lihat, perkataan Gideon adalah perkataan-perkataan yang negatif. Ayat 13 tadi kita lihat, menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan yang menolong?
Tuhan punya visi yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita gagal untuk melihatnya, sama seperti Gideon. Ketika mereka melakukan kejahatan, mereka diserahkan ke dalam kesengsaraan. Mereka kemudian justru berbalik menyalahkan Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita seperti itu? Waktu ada di dalam hal-hal yang kita tidak dapat tanggung, kita mungkin dengan mudah berkata, mana Tuhan? Aku sudah berdoa, Tuhan gak tolong. Aku bahkan sudah berpuasa, Tuhan tidak jawab. Perkataan-perkataan kita menyalahkan Tuhan. Perkataan-perkataan kita negatif tentang Tuhan. Bahkan di ayat 15, perkataan-perkataan Gideon negatif tentang dirinya sendiri. Mana mungkin saya dipakai, keluarga yang lain saja. Saya tidak berarti, saya gak punya apa-apa. Mari kita lihat, kita belajar. Ketika ada perkataan-perkataan yang negatif, mengapa perkataan-perkataan ini ada di dalam Gideon? Apa yang kita bisa pelajari? Satu petunjuk firman Tuhan, perkataan yang negatif, sumbernya dari mana? Hati yang negatif. Lukas 6 ayat 45 berkata, karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati Gideon yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan di dalam kemelaratannya. Kita lihat di ayat yang ke-11 tadi, dia ditemukan dalam keadaan bersembunyi. Dia simpan ketakutan, kekhawatiran dalam hatinya, sehingga menjadi tidak percaya dalam perkataannya. Kita perlu hati-hati dengan hati kita. Karena di dalam hati, hati ini adalah terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Kalau hati kita isi terus dengan pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif, yang keluar perbuatan-perbuatan yang negatif, yang keluar perkataan-perkataan negatif. Kalau setiap hari yang diisi di pikiran kita khawatir, takut, hal-hal yang buruk, hal-hal yang panik, iri, benci, kita buat daftar yang panjang, itu yang terus-menerus kita isi, yang keluar akan sama seperti itu. Karena tidak pernah yang diisi yang kotor akan keluar yang bersih. Ketika kita mengisi yang kotor, keluarnya kotor. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8 berkata, isi dengan yang manis, yang sedap didengar, supaya kelihatan keluar dengan hal yang benar. Dari Gideon ini kita belajar, kita mau isi hati kita dengan apa, yang negatif atau yang positif. Karena kita masing-masing punya hati, dan masing-masing kita berhak menentukan siapa yang mengisi hati kita. Dari Tuhan, waktu kita baca firman-Nya kita mengisi, itu dari Tuhan. Dari orang lain, apa yang orang lain bilang, apa yang orang lain katakan kepada kita, kita berhak menyaringnya atau menaruh di dalam hidup kita. Waktu orang lain berkata, engkau luar biasa, engkau dipakai Tuhan, kita taruh dalam hati kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tapi waktu orang lain mengatakan hal-hal yang buruk dan engkau tetap taruh dalam hidupmu, seperti itulah engkau. Atau mungkin dari dirimu sendiri. Sama seperti Gideon. Dia berkata, aku tidak berarti. Atau bahkan mungkin dari setan. Kuasa-kuasa kegelapan. Hari-hari ini begitu banyak tawaran-tawaran yang masuk. Penyesatan-penyesatan yang masuk. Hati-hati. Dari media, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, itu sama kita mengisi hati kita. Pastikan kita hati-hati mengisi apa yang ada dalam hati kita. Karena kita belajar dari Gideon. Waktu dia izinkan hatinya menyimpan hal-hal yang tidak baik, itu pun keluar dari perkataannya. Yang bahkan menyerang Tuhan, menyerang dirinya sendiri.
Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan sehari-hari berkata, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Apa yang kita isi di dalam hati kita menentukan apa yang keluar. Perkataan kita, perbuatan kita. Tuhan punya visi yang luar biasa buat Gideon. Tapi kita melihat dari perkataan-perkataan Tuhan, justru Gideon menghadapinya, meresponnya dengan perkataan-perkataan yang negatif. Tapi sekali lagi kita lihat betapa kasih Allah yang luar biasa. Karena di kisah ini kita akan belajar ada pemulihan bagi hati Gideon. Hatinya yang penuh kemarahan, hatinya yang penuh dengan kepahitan, hatinya yang penuh kekhawatiran dipulihkan. Sangat indah dikembalikan kepada keadaan semula yang sudah ada di dalam visi Tuhan. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Ketika Gideon berkata, aku tidak bisa, Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini mari kita lihat apa yang kemudian Gideon lakukan supaya dapat mengalami pemulihan hatinya. Dan kiranya ini pun menolong kita untuk belajar, dapat mengalami pemulihan hati kita masing-masing pribadi. Yang pertama, Gideon menerima Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 12, mari kita baca. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kita baca tadi ada percakapan yang terjadi. Gideon sedang mengirik, sedang kerja, mengirik gandum. Tapi waktu ada malaikat Tuhan datang kepadanya. Beberapa terjemahan menggambarkan itu Tuhan sendiri yang datang kepadanya. Dia hentikan apa yang dia kerjakan. Dia beri waktu untuk bercakap-cakap. Betapa sering kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Kita sibuk dengan pikiran kita. Sehingga kita tidak menerima Tuhan. Tidak alami perjumpaan dengan Dia. Tapi mari belajar dari Gideon. Dia menerima Tuhan di dalam hidupnya. Memberi waktu bercakap-cakap. Bahkan saat kemudian sudah mendengarkan perkataan Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 18 berkata demikian. Gideon meminta kepada malaikat itu untuk tidak pergi dari dia. Karena dia ingin untuk memberikan persembahan. Ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Sangat indah. Gideon punya kerinduan untuk menikmati Tuhan, berjumpa dengan Dia. Orang yang bisa menerima Tuhan, nomor satu tentunya percaya kepada karya Yesus. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Kita percaya kepada karya salib Yesus. Ada waktunya kita hentikan semua kesibukan kita. Beri waktu kita untuk Dia. Beri hidup kita untuk benar-benar ada di dalam kepercayaan sepenuh kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, percaya kepada Dia, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Waktu kita terima Dia, kita adalah ciptaan yang baru. Hiduplah terus dalam percaya. Mungkin engkau berkata, aku sudah percaya Tuhan dari zaman dahulu. Betul,
puji Tuhan, tetap hidup dalam percayamu. Tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap pegang salib Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Gideon hidup di dalam keadaan di mana bangsa mereka melupakan Tuhan. Tapi waktu malaikat itu datang, dia terima, dia ingat kembali. Mungkin kadangkala kita sudah berjalan sangat jauh. Tapi kalau ada panggilan Tuhan, jangan keraskan hati. Datang, berjumpalah dengan Dia. Satu bagian yang aktif yang dilakukan Gideon, dia menerima Tuhan, menjumpai Dia, memberikan waktu untuk Dia. Tapi bukan hanya itu. Ayat 14 mari kita baca. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Pemulihan hati Gideon bukan saja ketika dia memberi waktu, menerima, berjumpa dengan Tuhan, tapi dia memberi perhatian, memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan. Ayat 12, 14 dan 16 menjelaskan bahwa Tuhan berkali-kali memberi firman. Meskipun Gideon berkata, apakah aku bisa? Apakah aku mungkin aku? Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan, aku paling tidak berarti. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Bahkan di ayat 17, Gideon berkata, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon benar-benar merindukan bahwa ada konfirmasi, ada ketegasan, ada keteguhan dari firman yang dia dengar. Dia bukan hanya dengar firman begitu saja, ya aku sudah dengar firman, tidak. Bahkan dia bilang, aku ingin benar-benar mengerti Tuhan, apakah ini benar-benar apa yang engkau katakan. Bapak Ibu, mari kita belajar dari hal ini. Kalau kita mau dipulihkan, bukan saja tetap dalam percaya kepada Tuhan, tapi perhatikan setiap firman Tuhan. Dengar, pikirkan, renungkan, lakukan. Suara siapa yang kita dengar hari-hari ini? Suara siapa yang kita izinkan mengisi hati kita hari-hari ini? Berita-berita atau firman? Ini satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, termasuk bagi saya. Berapa waktu kita beri untuk baca firman Tuhan? Berapa dari kita yang setiap hari duduk dan beri waktu untuk baca firman, untuk memperhatikan Tuhan, apa yang engkau mau saya katakan? Saya lakukan, maaf. Kalau mau mengalami pemulihan, beri perhatian kepada firman. Dengar apa yang Tuhan suruh. Dengar bagaimana Dia meneguhkan firman-Nya. Supaya kita bisa memilih hal yang benar dalam hidup. 2 Timotius 3 ayat 16 menjelaskan, firman Tuhan itu yang akan mengajar kita. Waktu kita baca firman dan ada hal yang salah, Dia akan melakukan untuk menyatakan kesalahan. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman waktu kita baca firman dan Tuhan bilang, apa yang engkau pilih itu salah. Firman itu memperbaiki kelakuan. Mungkin ada pengalaman waktu kita baca firman, kita dalam keadaan susah dan firman Tuhan bilang tetap teguh, tetap kuat. Firman itu mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu perhatikanlah firman dengan sungguh-sungguh.
Sehingga itu dapat menjadi hal yang memulihkan kita. Yang terakhir, pemulihan hati Gideon bukan saja saat dia menerima Tuhan, bukan saja saat dia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca ayat 24. Saya ingin kita baca dulu ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatlah demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Bapak Ibu, Gideon yang dalam kemelaratan, dalam ketakutan, bahkan kata-katanya negatif. Tapi waktu dia menerima Tuhan, dia memperhatikan firman. Ada langkah yang terakhir, dia memperbaiki mezbah. Dia beri korban persembahan. Bahkan di mezbah itulah kata-katanya yang negatif. Yang tadinya berkata, mana Tuhan? Mana yang menolongku? Tapi waktu dia perbaiki mezbahnya, mezbah yang dulu mereka pernah buat, mezbah yang dulu pernah mereka pakai, lalu mereka lupakan. Tapi dia bangun, dia perbaiki. Kata-katanya diubahkan. Tidak lagi mempertanyakan atau mempersalahkan Tuhan. Tapi dari situ ada pujian, ada pengakuan, ada penyembahan. Tuhan itu keselamatan. Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa yang ada dalam hati kita hari-hari ini. Di tengah situasi yang sama seperti yang kita lihat dialami bangsa Israel. Dalam kemelaratan, dalam kesulitan. Apa yang menjadi pegangan dalam hati kita? Mungkin hati kita pun dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi sama seperti Gideon, suara Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Itu dapat benar-benar dia alami saat dia terima Tuhan, memperhatikan firman, dan memperbaiki mezbah, penyembahan kepada Tuhan. Di hari-hari yang penuh tantangan ini, mari kita pun jadi umat-umat Tuhan yang perbaiki mezbah, doa, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau mengalami pemulihan dalam hati, izinkan Tuhan untuk terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mazmur 126. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, dan seterusnya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Perhatikan, Tuhan tahu
bangsa Israel dalam kemelaratan. Tuhan tahu bangsa Israel di dalam kesulitan. Tapi yang Dia pulihkan dari dalam lebih dahulu. Yang Dia pulihkan manusia batiniahnya lebih dahulu. Karena itu hari-hari ini, di tengah semua pergumulan kita, benar kita boleh berdoa untuk pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tapi jangan hanya fokus pada pemulihan secara fisik, ekonomiku, masalahku. Boleh kita berdoa, tapi minta pemulihan manusia batinia, pemulihan hati. Dan firman Allah berkata, orang yang menabur dengan penuh mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Gideon memperbaiki mezbahnya. Saya mengajak kita, umat-umat Tuhan, mari jadi umat yang kita kembali perbaiki mezbah, doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita hadir di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Mulai hari ini kita para pelayan-pelayan akan berdoa di gereja ini. Tidak ada keinginan yang lain. Memperbaiki mezbah ini. Untuk kita menyembah Tuhan. Untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Sembah Dia dengan sorak-sorai. Kita boleh pakai masker, tapi mulut kita jangan tertutup untuk menyanyi. Waktu kesempatan untuk nyanyi, nyanyilah untuk Tuhan. Karena itu yang kita akan lakukan di surga. Perbaiki mezbah. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kadang kalau waktu kita berdoa, kita nyanyi, tidak tahan air mata kita. Kenapa? Kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kita punya tangan, tepuk tanganlah, nyanyi untuk Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Anda boleh katakan haleluya. Boleh katakan puji Tuhan. Untuk setiap perkataan firman Tuhan Anda boleh katakan amin. Amin itu berarti iya untuk janji Tuhan. Sama seperti ketika kita berdoa dan saya berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, kita katakan amin. Itu kita mengatakan ya untuk diri kita. Karena itu jangan tutup mulut kita. Jangan malu, jangan ragu. Saya sungguh ingin mendorong Bapak Ibu. Kita jadi anak-anak Tuhan yang harus perbaiki mezbah kita. Jadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di tengah semua kesulitan ini, Gideon dipulihkan dari dalam hati hingga keluar di dalam perbuatannya. Minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana dia berproses dipakai Tuhan. Tapi saya ingin kita lihat Hakim-Hakim 8. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Gideon. Hakim-Hakim 8 ayat 29 ayat 30. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 28. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Gideon benar-benar dipakai Tuhan seperti apa yang Tuhan katakan. Engkau pahlawan yang luar biasa, yang gagah perkasa. Tapi dari mana itu dimulai? Dari hatinya. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu, terus kita ada di dalam doa dan puasa bersekutu, supaya perhiasan batiniah kita, manusia batiniah kita akan terus diberi keindahan. Saya ingatkan 1-30 November, Senin sampai Jumat pukul 18, kita ada di tempat ini untuk berdoa bersama-sama.
memperbaiki mezbah kita untuk kita alami pemulihan dari Tuhan di dalam hidup kita. Dia memulihkan Gideon, dia memulihkan kita. Mari pulihkan hidup kita. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Kita terus ada di dalam dia, dia di dalam kita. Terus cintai firman-Nya. Hidup di dalam penyembahan. Memperbaiki mezbah adalah menjadi kerinduan Tuhan. Dan dia sanggup mengerjakannya bagi gerejanya. Tuhan akan bekerja saat mezbah-mezbah itu diperbaiki. Haleluya. Terus ada di dalam dia. Perhatikan setiap firman-Nya. Perbaiki mezbah-mezbah penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Dia sedang mengerjakan pemulihan dari dalam hidup kita. Manusia batiniah kita. Supaya kita bisa kuat di masa-masa yang sukar ini. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Izinkan Dia terus memulihkan hati kita, manusia batiniah kita. Haleluya, haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Haleluya. Seumur hidupku. Berapa dari kita yang ingin mengalami pemulihan di dalam Tuhan? Mari angkat tanganmu. Katakan, engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Kau yang terindah. Tuhan, pulihkan gereja-Mu. Pulihkan umat-umat-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah. Kau yang terindah. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah. Kau yang pelayan-pelayan perjamuan dapat hadir ke depan. Ini doa kami Tuhan. Pulihkan kami. Engkau ku sembah. Pelayan-pelayan perjamuan. Haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Tuhan.
Saudara Hendro akan memimpin di dalam doa. Dengan darah segala Engkau ku sembah Tuhan, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hidupku ku mau seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Dia Tuhan yang layak terima pujian. Dia Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Yesus, Raja yang mau turun ke dunia untuk mati bagi umatnya. Tidak ada kasih yang sama seperti kasih yang Yesus berikan bagi kita. Haleluya. Biarlah di tempat ini hanya ada kemuliaan bagi Tuhan, hanya ada pujian penyembahan bagi Tuhan. Biar di tempat ini hanya ada mulut yang menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang boleh datang dalam hidup kami. Beri kami hati yang mau meresponi firman-Mu. Beri kami hati yang cinta kepada firman-Mu. Sehingga firman itu bukan kami dengar, tetapi kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau memperhatikan umat-umat-Mu yang berdosa. Terima kasih karena Engkau mau memberikan kami kemenangan di saat keadaan kami sulit, di saat kami dalam pergumulan. Engkau mau turun tangan membebaskan kami, memberi kemenangan bagi umat-Mu. Ajar kami untuk selalu menyembah Engkau. Ajar kami untuk selalu memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini bukti cinta-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersekutu dengan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa yang memulihkan setiap kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan. Di tengah.
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Biarlah Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar pengorbananmu. Betapa besar kasih. Bapak Ibu dapat menyiapkan anggur bersama perjamuan yang akan kita nikmati bersama-sama. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bersyukur untuk roti dan anggur ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan dari Tuhan. Kami terima dengan iman roti dan anggur, memberi kekuatan yang baru, memberi pemulihan. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap roti dan anggur yang kami pegang menjadi kekuatan, pemulihan di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pengampunan-Mu memulihkan kami. Kami mengucap syukur bahwa gereja-Mu Tuhan untuk menjadi gereja yang dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih. Kami terima dengan ucapan syukur tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari pegang roti di tangan kanan dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan dengan penuh ucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur untuk berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Puji-pujian hanya kepadanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Layak Engkau disembah. Biar hidup kami jadi penyembahan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Haleluya. Hidupku berharga di matamu. Haleluya. Berharga di matamu. Ini hidup kami persembahkan. Sekali lagi, mari naikkan ucapan syukur. Hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu. Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini segenap hidup kami. Kami percaya di dalam tangan-Mu Engkau memulihkan kami Tuhan. Bahwa kami jadi umat-umat-Mu yang terus dalam percaya penuh kepadamu, memperhatikan setiap firman-Mu, memperbaiki mezbah-mezbah doa kami. Tuhan, ini hidup kami. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Biar hidup kami jadi penyembahan yang berkenan kepadamu
Sama seperti Engkau memulihkan Gideon, Engkau memulihkan gerejamu di akhir zaman. Kami mau, kami bersedia ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami dapat ikuti. Terima kasih karena Engkau hadir bagi kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Hanya Engkau yang kami cari dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau jadi kekuatan di dalam setiap pribadi. Berkati setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, dengan iman Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Yang sakit dengan iman memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kelemahan kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, memperoleh kekuatan yang baru. Yang dalam pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus ada hikmat untuk dapat memperoleh jalan keluar yang baik. Terima kasih Bapa, sertai sepanjang minggu yang akan datang. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Kami akan tinggalkan tempat ini, damai sejahtera, sukacita dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di